Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bersama saya Yohana Livrita Kudianti, SPD Enhum, CGB Angkatan 6 SMK 2 Wonosari Gunung Kidul. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif. Mahir, come here. Tolong kesini. Maaf Mahir, saya boleh bertanya sebentar? Dari data yang saya baca ini di GC kok ada tugas yang belum kamu serahkan. Apakah kamu merasa sudah menyerahkan atau mengumpulkannya? Oh iya Bu, kayaknya belum mengumpulkan saya. Oh, baiklah. Nanti setelah sekolah, tolong temui saya ya. Kita perlu berbicara sebentar. Iya, baik Bu. Silakan duduk. Makasih Bu. Ayo. Anak-anak nanti itu ditempel foto juga boleh ya. Jadi di per slide itu yang bagian siapa yang tempel foto. Oh iya, silakan. Hadir. Lah memang apa dipanggil ujian ini? Jadi tugas ah. Mulanya dikasih negara. Ngapa urusan ngurus? Lah kuwi ada ning siapa? Tugas-tugas dhewe kok. Lah ada ning kowe menjadi apa? Lah piye? Masuk kopi ya. Lah ada ning siapa? Lah piye? Lah piye? Di sini. Yang itu dia sama Mahir. Kembali. Lah piye ya? Ada apa ini? Ini Bu, saya tadi kan bilangin Mahir supaya biar mengerjakan tugas gitu. Tapi dia ngecek saya. Oh ya, oke. Oke, sekarang kamu ke kelas. Mahir nanti temui saya ya. Ya. Ya, oke. Ya, duduk. Oke. Mahir, saya memanggil Anda di sini untuk menanyakan sesuatu. Khususnya karena Anda sudah tidak mengerjakan tugas tepat waktu dan juga tadi sempat bertengkar sama Selo. Ya, Iya Bu. Ibu ingin tahu alasan Anda tidak mengerjakan tugas tepat waktu. Iya, jadi ini Bu, saya itu sering lupa mengerjakan tugas itu. Terus habis itu saya selalu bermain game sampai larut malam itu biasanya. Begitu. Ya, saya tahu sih, Kak, senang nge-game itu memang hal yang kamu bisa lakukan dan saya tidak berhak untuk melarang Anda bermain ya, karena menyalurkan kesenangan Anda. Dan itu wajar, saya dulu juga punya kesenangan ya. Namun Anda tahu kan kalau kewajiban sebagai murid itu apa? Iya Bu, tahu. Ya, kamu harus apa? Saya harus belajar dan kalau bisa saya harus bisa mengatur kebiasaan saya dalam bermain game khususnya. Bagus ya.
Ya, untuk pertama ini keyakinan kelas apa yang sudah Anda langgar? Ya Bu, saya tahu saya sering terlambat mengumpulkan tugas, terus juga kurang disiplin. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu, kamu tuh ingin jadi orang seperti apa? Saya ingin sukses Bu. Bagus. Dan kamu tahu kalau sukses itu tidak berasal dari, tidak instan ya, tapi berasal dari mula Anda sekolah ya, di saat di kelas dan sebagainya itu. Jadi harus bertahap untuk mencapai kesuksesan. Ya, termasuk kamu harus mengerjakan segala hal tanggung jawabmu tepat waktu ya. Apakah Anda bisa memperbaiki permasalahan ini? Ya bisa Bu. Saya usahakan saya akan tidak lagi terlambat mengumpulkan tugas dan bisa mengatur pola kesenangan saya bermain game atau yang lain-lain. Bagus, saya salut itu. Nah, untuk yang kasus kedua nih, kan Anda tadi sempat bertengkar dengan temanmu Selo. Itu kenapa ya kok bisa begitu? Ya soalnya gini Bu, tadi tuh Selo itu ya itu sok bijak tuh nasihatin saya, terus ya mencampur urusan saya juga gitu. Ya, saya paham kamu emosi ya karena ada orang lain mencampuri urusanmu ya, karena kamu punya privasi sendiri ya. Tapi apakah kamu tidak berpikir ada tindakan yang lebih baik selain kamu terus bertengkar dengan Selo? Ya mungkin lebih baik saya mendengarkannya, ya, juga lebih bisa mengontrol emosi saya. Bagus itu ya. Oh iya, kamu kan tadi ingin jadi orang sukses ya. Ya, Jadi itu tidak lepas dari perjalanan waktu kamu di kelas ya, seperti tadi. Orang sukses itu pandai mengontrol emosi, sabar, dan juga keyakinan kelas. Seperti apa ya kira-kira yang kamu langgar kalau seperti tadi bertengkar dengan Selo? ya membuat kerusuhan sih Bu, sama aja. Iya, tidak menghormati. Ya tidak menghormati teman saya juga, sudah baik mengingatkan saya sebenarnya. Tidak sabar, Ya, tidak bisa mengendalikan emosi. Itu keyakinan kelas yang kita yakini ya. ya, Dan mohon maaf kamu tadi sempat melanggarnya karena emosi, ya kan? ya. Kira-kira kamu bisa memperbaiki masalah ini enggak? Bisa Bu, akan saya usahakan besok saya akan lebih bisa menghormati teman saya dan juga bisa mengontrol emosi saya. Tapi langkah pertama adalah meminta. Dan saya akan minta maaf pada Selo. Iya, bagus itu. Oke, saya tidak sabar untuk menunggu perilakumu yang lebih baik dan sesuai dengan keyakinan kelas kita. Semoga sukses, Mahir. Ya, Ya, kamu bisa kembali ke kelas lagi. ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pada dialog di dalam video ini, guru telah melakukan pertanyaan dan murid menjawab mengenai alasan berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu saling menghormati, kesabaran, kedisiplinan, bertanggung jawab, tepat waktu dalam bekerja. Ternyata ada kebutuhan dasar murid di balik tindakannya, yaitu kesenangan, yaitu bermain game, dan penguasaan, karena dia tidak ingin diatur atau dinasihati oleh temannya. Di dalam video ini, guru telah melakukan dialog
untuk menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan kelas. Ya, selamat pagi Mas Abista sama Mas Mahir. Pagi Bu. Kemarin kita sudah praktek menggunakan segitiga restitusi dalam menangani kasus ya. Oke, sekarang saya ingin tahu bagaimana perasaan dan pendapat Anda setelah kita melakukan praktek penanganan kasus dengan segitiga restitusi itu. Dimulai efek jerah atau Ya untuk penindakan lanjutnya itu lebih enak, untuk lebih saling terbuka mungkin, jadi nggak terlalu nggak terlalu dikekang, nggak terlalu harus gini, nggak terlalu ya gitu lah. Berarti itu intinya apapun tindakan selanjutnya itu berasal dari Ya diri. dari diri, dari kesadaran itu, dan Untuk itu tidak juga ya efeknya mungkin juga akan lebih lama daripada yang hanya dihukum fisik, disuruh apa-apa, misalnya disuruh push up, disuruh apa gitu. Ya mungkin kalau disuruh push up itu mungkin ya efek jerahnya hanya singkat, dan mungkin bisa saja malah pelaku itu malah menjadi dendam kepada penegak hukumnya. Iya, betul. Oke. Mungkin Mas Abista bisa nambahkan? Kalau dari penjelasan saya yang di video sebelumnya itu sudah dijawab sama Mas Mahir, tapi saya tambahkan itu dari sisi peraturan itu tuh lebih pakai yang segitiga restitusi itu tadi ya, itu lebih mending memakai yang segitiga restitusi itu daripada untuk menghukumnya. Betul tadi kata Mas Mahir itu, kalau memakai hukuman kan efek jerahnya kan cuma sebentar, lalu menimbulkan dendam. Jadi dimaksimalkan untuk memakai si segitiga restitusi. Ya sudah. Ya. Mungkin itu, jadi kita harapannya itu menindaklanjuti siswa yang menyimpang itu agar nantinya itu terjadi keinginan atau kesadaran untuk melakukan keyakinan kelas itu tahan lama. Artinya bukan hanya sesaat mematuhi peraturan, tapi itu akan terbawa menjadi satu kebiasaan dan juga karakter siswa nantinya, seperti itu. Iya. Terima kasih sekali Mas Mahir dan Mas Abista. Ya.